Selamat pagi, Bu Santi dan teman-teman. Perkenalkan, saya Putra dari D4 Selamat pagi. UPWA 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang apa itu revolusi industri 4.0 dan apa saja produk dari revolusi industri 4.0 dan mengapa bisa ada revolusi industri 4.0 dan kemudian apa saja sih dampak dari revolusi industri 4.0 ini baik kepada kehidupan kita sehari-hari, baik ke dalam bidang pariwisata yang sedang kita dalami sekarang, uh, dan juga ada juga positif negatifnya serta dampaknya terhadap banyak aspek kehidupan lainnya. Jadi yang pertama adalah uh, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 sendiri adalah perubahan besar terhadap manusia dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari yang berubah menjadi menggunakan sistem yang sangat canggih sekali gitu. Jadi sebenarnya revolusi industri ini sendiri dari dulu sudah ada, yaitu yang pertama kali sekali itu adalah revolusi industri 1.0, dan kemudian ada 2.0, 3.0, lalu ada yang sekarang sedang kita jalani 4.0, dan sebentar lagi mungkin dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan kita akan memasuki revolusi industri 5.0. Nah, di 4.0 sendiri kita sudah merasakan begitu banyak manfaatnya dan begitu terbantunya kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian apa sih yang melandasi industri 4.0? Sebenarnya tidak hanya industri 4.0 saja, namun semua revolusi industri mulai dari 1.0 sampai 4.0 sekarang, yaitu adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan dari Tuhan, atau makhluk ciptaan yang ada di bumi ini yang akan terus berkembang, dan memang mempunyai potensi berkembang yang tiada batasnya, sampai akhirnya manusia itu sendiri sudah tidak dapat bergerak, atau bisa dikatakan kita bilang meninggal, dan kemampuan manusia yang sangat tidak terbatas, dan juga mereka haus akan ilmu pengetahuan. Dan juga manusia tidak pernah puas, sehingga mereka akan terus mencari cara agar kehidupan mereka dapat menjadi lebih baik. Dan cara itu sendiri banyak. Salah satunya adalah melakukan revolusi industri 4.0 sendiri. Nah, kemudian di sini ada dampak terhadap kehidupan manusia. Dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu dan teman-teman dapat melihat saya menyajikan ada 3 ikon, yaitu yang pertama adalah yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Instagram, yang kedua adalah YouTube, dan yang ketiga adalah email. Sungguh sangat tidak dipungkiri lagi, bahkan dari semua kalangan sekarang sudah bermain Instagram, YouTube, dan email. Kita sendiri tahu bahwa fungsi dari Instagram, YouTube, dan email sendiri itu sangat banyak. Yang pertama, Instagram adalah kita bisa melakukan promosi yang tanpa ada batasnya dengan cost atau harga yang kita bayar itu sangat relatif lebih murah daripada dulu. Jika belum ada Instagram, kita harus membayar untuk iklan di TV, itu sangat teramat sangat mahal. Dan tidak semua orang bisa melakukan iklan di televisi. Namun sekarang dengan hadirnya Instagram, kita bisa mempromosikan segala kegiatan kita, produk kita, apa saja yang ingin kita promosikan dari hasil karya kita bisa melalui Instagram. Bisa melalui foto dan video. Video ini baru-baru ini Instagram mengupgrade sehingga bisa mengupload video lebih dari 1 menit. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, Ibu dan teman-teman, yang kedua adalah YouTube. YouTube juga sudah tidak asing lagi. Ini adalah platform terbesar yang sekarang menyajikan konten-konten video dari berbagai channel dan menghubungkan dari berbagai belahan dunia. Bisa dibilang di YouTube itu tidak terbatas sekali.
mau itu dari Spanyol, mau itu dari Amerika, mau itu dari Indonesia. Jadi kita bisa melihat semua keadaan dari YouTube. Dan untuk YouTube sendiri, itu adalah platform pertama yang memberikan kita bisa, ketika kita men-start channel kita di sini, tidak hanya kita bisa mempromosikan barang kita, namun kita juga bisa menghasilkan uang dari YouTube itu sendiri. Nah, dan kemudian yang ketiga itu adalah email. Nah, email di sini berfungsi sebagai kita untuk mengirim pesan, kemudian kita dapat juga mengupload mengupload apa yang ingin kita simpan. Itu ada yang berhubungan dengan email, namanya itu Google Drive, seperti yang kita ketahui. Ada juga di Apple, namanya iCloud. Nah, email sendiri, dari 3 platform ini, semuanya sangat memberi kita kemudahan dan memberikan kita efisiensi waktu. Sehingga kita dapat bekerja lebih efektif dan lebih cepat. Nah, di luar dari ini semua, di luar dari 3 ikon yang saya berikan ini, masih banyak sekali contoh-contoh lain yang membantu di kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali. Kita tidak perlu membawa peta karena sekarang sudah ada Google Maps. Kemudian untuk di handphone misalnya kita ada AI dalam bentuk misalnya ada Google Assistant. Kemudian di iPhone ada Siri. Jadi kita bisa menghemat atau tidak menghemat tidak usah menggunakan jari kita untuk menekan layar handphone kita lagi, tapi bisa hanya dengan menggunakan suara kita. Nah, kemudian, teman-teman, di sini ada pengaruh terhadap pariwisata. Pengaruh terhadap pariwisata itu sendiri ada apa aja sih, teman-teman? Hal yang paling umum dan dapat kita lihat adalah sudah adanya platform online yang menyediakan sebuah jasa agar kita dapat melakukan booking online terhadap hotel, kemudian kita bisa melakukan reservasi terhadap kita bisa melakukan reservasi hotel, reservasi tiket pesawat, reservasi tiket kereta, kemudian dan berbagai macam reservasi lainnya. Di sini sudah tidak asing lagi, platform yang saya ambil contohnya adalah Traveloka dan Booking.com. Nah, teman-teman, selain kita bisa melakukan booking tiket di sini, dengan adanya revolusi industri 4.0 yang sangat berhubungan dengan sistem, sangat berhubungan dengan namanya internet, komputer, computing, itu dampak yang lain lagi yang sangat-sangat dirasakan dalam bidang pariwisata adalah di mana kita bisa mengeksplor atau mendapatkan informasi tentang tempat destinasi yang ingin kita tuju. Itu tidak perlu lagi kita harus memakan biaya yang sangat besar agar kita harus survei ke tempat tersebut dan juga memudahkan perusahaan untuk mengetahui gambar secara besar tempat wisata yang ingin mereka jual, ingin mereka promosikan gitu. Sehingga itu akan menghemat biaya geografis kita sekali karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk untuk membeli tiket pesawat, untuk menyewa mobil untuk ke sana, kemudian kita juga tidak membuang waktu dan itu sangat efisien sekali ketika kita mencari semua destinasi wisata kita di internet sekarang. Dan salah satu platform terbesar yang saat ini sedang kita pakai adalah Google. Nah, teman-teman, dampak revolusi industri 4.0 sendiri, seperti yang tadi setelah saya sebutkan, semuanya adalah positif. Namun ada juga hal negatif yang ditimbulkan dari revolusi industri 4.0, di mana bisa kita lihat angka pengangguran semakin meningkat. Mengapa? Karena di era industri 4.0, teknologi yang canggih telah menghasilkan mesin-mesin dan komputer-komputer yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa
dan menyelesaikan pekerjaan manusia atau buruh-buruh pabrik yang ada, sehingga tidak perlu adanya buruh-buruh pabrik lagi. Sehingga, perusahaan dapat memang positifnya perusahaan dapat atau mengurangi pengeluaran mereka dari sisi tersebut, namun, eee, dampak bagi, para buruh itu sangat besar sekali karena mereka kehilangan lapangan pekerjaan. Dan juga, di era ini karena semuanya terbilang sangat mudah sekali, nah sehingga kreativitas manusia pun semakin menurun. Di sini saya katakan kreativitas itu menurun karena, eee, manusia, semakin simpel mereka akan semakin tidak semua manusia menjadi, kreativitasnya menurun ya, namun kreativitas manusia itu ya menurun di satu satu bidang gitu. Terus juga Eee, terus juga pengaruh lingkungan, teman-teman, pengaruh terhadap lingkungan, itu juga memang, terdapat sudah teknologi yang menghasilkan mesin yang sangat bagus, yang dapat menghasilkan, produksi, tingkat pemroduksian sebuah pabrik itu menjadi sangat cepat. Namun, eee, ada dengan mesin yang sangat canggih tersebut pula memakan bahan bakar yang sangat banyak dan bahan bakar tersebut sekarang teramat sangat mencemari lingkungan kita, seperti itu. Jadi, kesimpulannya yang dapat saya berikan pada penjelasan saya kali ini adalah bahwa, revolusi industri 4.0 memang sangat bagus untuk kita, memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari kita, baik, dalam hal kita untuk mengatur manajemen keuangan, untuk, cardless transaction, kemudian untuk kita membuat startup bisnis itu sangat cepat, kemudian kita ingin mengetahui informasi dari manapun itu sangat cepat dan tidak terbatas, bisa dibilang. Jadi, tidak ada ruang dan waktu lagi untuk, di dalam revolusi industri 4.0. Namun tetap saja ada kekurangannya seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman, semoga presentasi saya hari ini bermanfaat. Selamat siang, selamat pagi.